Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'd. Dik idwam Habib Lutfi dawuh jerene biyen Habib Usman bin Yahya yang jadi mufti Belanda dikarenakan pada saat itu hanya beliaulah yang paling bisa ya, hanya beliau yang mampu menyandang darajah ifta atau mufti ya, yang patut dadi mufti mung Habib Usman bin Yahya. Padahal saat itu kan sezaman sama Mbah Hasyim Asy'ari. Sezaman apa enggak? Sezaman. Sezaman ya. Terus apa memang benar walaupun lebih sepuh Mbah Hasyim Habib Usman. Oh, lebih sepuh Habib Usman ya. Ini yang saya mau tanyakan ke jenengan sebagai ahlus sama iwal arud. Dulu kan jenengan diazali, sekarang di bumi, jadi ahlus sama iwal arud ya. Benarkah Habib Lutfi pernah dawuh seperti itu bahwa Habib Usman bin Yahya lah yang pantas menyandang mufti pada saat itu, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari tidak, sehingga Habib Usman berada di pihak Belanda? Apa benar beliau dawuh seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah memang untuk urusan ifta pada saat itu hanya benar-benar seperti apa yang telah disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya? Monggo Mbak Idwam langsung saja. Langsung saja ya. Langsung saja. Soal ceramahnya Habib Lutfi mengenai Habib Usman bin Yahya itu memang ada videonya banyak di YouTube banyak, dan sudah banyak yang menanggapi juga sebenarnya. Dan Habib Lutfi memang Habib Lutfi memang berceramah bahwa tidak ada orang yang kuat pada waktu itu menjabat sebagai mufti. Hanya yang mampu itu hanya Habib Usman bin Yahya, mufti Batavia, pemerintahan Hindia Belanda. Atau yang mungkin yang dimaksudkan oleh Habib Lutfi yang pantas diterpa fitnah karena pada saat itu harus berada di pihaknya Belanda, atau mungkin bagaimana itu mungkin, Mbah? Ya nggak tahu kalau yang pantas dalam sisi apa, itu Habib Lutfi menurut pas saya nonton itu tidak menjelaskan sisi itunya. Soalnya kayak gini Mbak Idwam, kalau kalimatnya beliau nyung dewek kan ora krungu dawuh Habib Lutfi yang pengendikan kayak gitu. Apa mau di play? Nggak usah lah, kita ngobrol saja ya. Tapi nanti kan ceritanya malah dalam macam-macam. Yang jelas kan memang ada kan videonya. Ada banyak. Yang jelas yang ganjel di saya itu karena Habib Usman itu kan berada di pihaknya Belanda. Atau yang mungkin dimaksud oleh Habib Lutfi yang kuat untuk menjandang mufti pada saat itu hanya beliau. Berarti kan kalau mutlak seperti itu Habib Usman lah yang pantas menjadi mufti, Mbah Hasyim tidak. Berarti secara keilmuan fikihnya kan Mbah Hasyim kalah, mestinya kan seperti itu. Kalau kita boleh membandingkan. Mungkin Mbah Khalil Bangkalan masih ada pada saat itu. Ya jelas masih ada. Ya kalau masih ada juga Mbah Khalil Bangkalan masih kalah dalam bidang iftanya, dalam bidang fikihnya, karena urusan fatwa ini kan masalah fikih yang lebih mendominasi mungkin kan, seperti halnya ya bukan mungkin, memang harus fuqaha. Fuqaha dan mufti. Ya mungkin ini bukan hanya masalah fikih saja yang karena harus alim banget kan, di Indonesia kan banyak ulama. Ya bukan hanya fikihnya saja tapi tasawufnya juga, siasahnya juga, mungkin kan seperti itu Mbah. Dan apa namanya, kasus-kasus fatwa ya yang ditimbulkan ataupun yang diiftakan oleh Habib Usman bin Yahya kan menimbulkan berbagai polemik kan, diantaranya adalah pengharaman untuk melawan Belanda dan seterusnya. Iya. Nah itu problem apa enggak dengan dawuhnya Habib Lutfi bahwa hanya beliaulah yang pantas menjadi mufti pada saat itu? Menurut jenengan gimana itu Mbah? Menurut saya ya problem, karena apa? Karena yang namanya fuqaha kan pasti ilmunya kan terkonfirmasi oleh seluruh ulama yang ada. Paling itu pasti yang di Indonesia kayak gitu ya. Paling enggak yang di Indonesia, karena konteksnya itu mufti di Indonesia kan begitu. Sementara pada kenyataannya nanti
fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Habib Usman ini sering berseberangan dengan ulama-ulama kita, Iya. ulama Nusantara, termasuk terjadinya apa namanya Tragedi Cilegon. Iya, Cilegon itu kan juga karena imbas daripada fatwa yang disampaikan oleh Habib Usman. Bukan begitu, tragedi Cilegon itu kan melawan penjajah itu sebelum Habib Usman menjadi menjabat jadi mufti. Cuma Habib Usman itu menganggap atau dalam kitabnya itu menganggap kalau mencontohkan tragedi Cilegon itu bukan jihad alias pemberontak begitu. Dan begini yang menjadi problem menurut saya begini, menjadi problem apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu begini menurut saya. Habib Lutfi kan menyampaikan kalau yang pantas menyandang atau yang kuat menyandang mufti pada waktu itu Habib Usman bin Yahya. Ini menurut saya Habib Lutfi itu kurang tepat memakai diksi kalimatnya, itu kurang tepat. Karena satu, pada waktu itu Indonesia kan masih dijajah. Satu, pemerintahnya itu Belanda. Pemerintahnya itu Belanda. Ya otomatis tidak ada, mungkin tidak ada ulama Nusantara yang mau menjabat di itu. Ya. Bukan berarti keilmuan ulama Nusantara itu di bawahnya Habib Usman bin Yahya semua. Bukan berarti seperti itu. Menurut saya nggak ada yang mau. Karena harus mau berada di pihaknya Belanda. Itu satu. Kedua, siapa yang menjuluki Habib Usman bin Yahya itu mufti itu siapa? Siapa? Apakah ulama Nusantara yang menjuluki? Apakah itu julukan atau gelar dari Belanda? Loh, kalau gelar dari Belanda, ini kan problem juga. Karena apa? Belanda kesini kan jajah. Ya. Bukan jajah bagaimana? Karena apa? Karena Belanda kesini kan itu sebelum Belanda kesini, sebelum Portugis kesini, itu kan wilayah-wilayah Nusantara itu sudah dipegang oleh kerajaan-kerajaan Islam. Sudah ada Kesultanan Banten, sudah ada Kesultanan Demak Bintoro, sudah ada Kesultanan Cirebon dan lain-lain. Artinya Belanda ke sini kan berarti merebut wilayah, ngerusak. Dan kan begitu. Dan harus harus didukung oleh ulama-ulama kita kan ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Makanya yang bisa diposisikan pada saat itu hanya Habib Usman bin Yahya. Iya. Berarti kan bisa dikatakan Habib Usman itu memang apa namanya ya, yantek Belanda, cara gampangnya kan begitu, kasarnya kan begitu. Bukan mufti yang mufti pandang, menurut Belanda. Enggak, maksud saya bukan mufti yang kita pandang sebagai orang yang selalu mau berada di jalan kebenaran, yang kalimatillah, bukan mufti yang kemudian misalkan kalau fakih ya fakih lah mungkin ya. Iya, kalau fakih ya. Karena ketika melihat biografinya Habib Usman bin Yahya itu kan berguru kepada Sayyid Zaini Dahlan juga. Oh gitu. Ya, kalau alim memang Sayyid Zaini Dahlan, pengarang kita Dahlan Alfiyah itu. Kalau Sidan. Iya. Kan otomatis ya kalau secara keilmuan ya memang ya orang-orang termasuk orang alim lah, walaupun tidak hanya satu-satunya orang alim pada waktu itu. Iya. Cuma kan fatwa-fatwanya itu tidak menguntungkan ulama-ulama Nusantara kan begitu. Nah, ini kan yang jadi masalah di sini kan begitu. Yang intinya nanti bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya tentang Habib Usman bin Yahya itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Iya. Sehingga sosok Habib Usman bin Yahya ini adalah seorang yang satu fakih, kemudian dua ahli tasawuf mungkin kan, kemudian ahli nahwu shorof dan seterusnya, yang mengalahkan ulama-ulama Nusantara yang lain, sehingga ulama-ulama yang ada pada saat itu seperti Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Khalil Bangkalan di bawah darajah kealiman dan kefakihan Habib Usman bin Yahya. Iya. Sehingga dengan demikian sosok Habib Usman bin Yahya di hati santri-santri beling seperti kita itu tidak mengalahkan Mbah Hasyim dan yang lain, begitu Mbah? Yang intinya lagi bahwa hal ini tidak menjadikan kami yakin bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah,
Begitu, Mbah. Ya malah semakin yakin mereka itu antek Bukan. Belanda, Oh, gitu turunan ya. antek Belanda kan begitu. Oke. Kasarnya kan begitu. iya. Oh, nyatanya Habib Usman itu menjabat Sebagai mufti sebagai dan mufti dibayar ya, dan dibayar oleh Belanda. dan punya apa namanya ya, semacam penghargaan begitu ada. Habib Usman itu mbahnya Habib Lutfi. Bukan. Tapi satu marga itu Satu ya. marga. Satu marga. Ya nanti ketemunya di ya kalau di Yahya itu jelas. Iya. Cuma kan ya bisa saja di bawahnya kan bisa saja. Ya. Baik, berarti ini kesimpulannya kalau penyematan Ahlul Ifta ataupun mufti untuk Habib Usman bin Yahya yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya pada saat beliau ceramah itu bukan berarti Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama Nusantara yang lain yang sezaman dengan Habib Usman bin Yahya itu di bawah. Iya, bukan berarti seperti itu. Hanya Habib Usman lah yang pantas menjadi mufti. Ya bahasanya seingat saya bahasanya diksi yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu tidak ada yang kuat lah, intinya begitu. Tidak ada yang kuat menyandang mufti. Kan begitu. Ya, yang jelas yang saya simpulkan berarti unek-unek ya. Oh, mungkin yang pantas menjadi korban fitnah kan itu kan jadi fitnah otomatis kan, karena ulama-ulama yang lain berjuang untuk melawan Belanda sementara Habib Usman bin Yahya mendukung kan, karena beliau diposisikan pada tempat yang strategis, yakni sebagai ahli fatwa di dalam pemerintahan Belanda, otomatis kan akan dibenci oleh ulama-ulama yang ada pada saat itu. Bukan itu maksudnya, tetapi bahwa Habib Usman bin Yahya yang menjabat sebagai mufti Belanda pada saat itu bukan hanya dialah yang alim, bukan hanya dia yang ahli fikih, bukan hanya dia yang ahli fatwa lah, ini seperti itu. Sehingga dengan demikian Mbah Hasyim Asy'ari tidak kalah alimnya, tidak kalah fakihnya, dan tidak kalah waraknya dan seterusnya dibandingkan Habib Usman bin Yahya. Seperti itu, Mbah. Jelas perlu ngomong ya lah, Mbuh. Iya. Intinya dawuh Habib Lutfi bahwa Habib Usman bin Yahya lah yang kuat menyandang sebagai ahlul fatwa pada saat itu, bukan berarti mengalahkan ulama-ulama Nusantara yang sezaman pada yang sezaman dengan Habib Usman bin Yahya. Seperti itu ya, Mbah ya. Oke, lanjut, Mbah. Nah, ini juga saya dengar Habib Lutfi juga dawuh bahwa Habib Hasyim ya, Hasyim bin Yahya, mbahnya Habib Lutfi, berarti Habib Lutfi bin Ali bin Hasyim. Itu katanya juga menjadi salah satu tokoh yang disowani oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam pendirian NU. Berarti posisinya Habib Hasyim ini setara dengan Mbah Khalil Bangkalan atau bagaimana ini, Mbah? Kalau menurut saya itu sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, begitu. Karena ya kita dulu kita kan sekolah kan ada pelajaran ke NU-nya juga kan. Ya ringan-ringan saja lah. Apa pernah data-data sejarah NU itu mengatakan kalau Mbah Hasyim sowan juga ke Habib Hasyim? Kan nggak ada. Atau mungkin ini yang baru yang harus yang benar yang ini gimana? Yang benar yang versinya Habib Lutfi? Ya nggak mungkin, karena data kan ada. Ya ini kan pembaruan mungkin, Mbak, pembaruan. Jadi data-data yang dulu sejarah yang nggak ada pembaruan lah. Ya ini kan pembaruan kan. Kita enggak begini logikanya begini. Logikanya begini. Habib Hasyim kalau memang ikut mendirikan NU, kita tahu tadi Habib Usman bin Yahya itu menganggap tragedi Cilegon itu pemberontak. Otomatis, dan bukti-bukti sejarah itu banyak. Kalau beberapa Pak Alwi itu ikut dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kecuali ada data, saya akan yakin kalau Habib Hasyim itu ikut mendirikan NU, karena kita tahu yang paling betul melawan Belanda adalah NU. Oh, begitu ya. Kalau saya mau meyakini Habib Hasyim bin Yahya itu ikut mendirikan NU, saya minta datanya Habib Hasyim itu dimusuhi oleh para Habib yang lain. Oh, begitu ya. Iya. Logikanya kan seperti itu. Ya, logikanya seperti kan itu. Ternyata data itu nggak ada. Selama ini Habib yang lain tidak memusuhi. Iya. Ulama-ulama Nusantara
Enggak, pokoknya Habib Hashim itu apa namanya ya, enggak ada cerita-cerita di mana pun enggak sholat ulama ahli apa yang Nggak kelihatan. enggak kelihatan, Ah, ahli fikih ya enggak kelihatan, enggak masyhur loh, yang jelas enggak masyhur, ahli apanya enggak masyhur. Ujuk-ujuk ada kisah kalau Habib Hashim itu ikut mendirikan ikut NU. mendirikan NU, Berarti kan masuk. aneh. Terus ini begini, ada videonya Kiai Asnad Samsul Arifin Ya. beliau kan pelaku sejarah juga. Mbah Hashim Asngari itu kan memerintahkan Mbah Yai Asnad untuk sowan kepada siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Logikanya kalau memang Mbah Hashim Asngari itu sowan juga ke Habib Hashim bin Yahya, otomatis Kiai Hashim, Mbah Hashim Asngari itu kan memerintahkan Kiai Asnad juga untuk sowan ke Habib Hashim. Oh enggak, misalkan kayak gini Mbah Hashim memerintahkan Syekh As'ad Samsul Arifin ke Bangkalan, ya kan? Beliau jalan ke Bangkalan, sementara Mbah Hashim jalan sendiri ke Pekalongan, mungkin enggak? Ya sejarah ya bukan mungkin atau tidak. Apa buktinya Mbah Hashim Asngari sowan ke Pekalongan, apa buktinya? Jadi Habib Lutfi kan begitu, internal. Kan cuma internal. Eksternalnya enggak ada ya? Iya, eksternalnya enggak ada. Berarti kemungkinan. Dan data-data sejarah NU itu dari dulu sampai sekarang apa ditemukan kalau Habib Hashim itu menjadi salah satu tokoh pendiri NU. Kan enggak. Iya. Dan mungkin ini memasukkannya Habib Lutfi bin Yahya, sosok mbah beliau yakni Habib Hashim bin Yahya menjadi salah satu tokoh pendiri NU yang menjadi sebab dihalanginya Habib Lutfi ini untuk mencalonkan diri sebagai Rais Am PBNU oleh Kiai Sahal Mahfud ya. Ya bisa saja itu. Nah, iya kan? Ya, kalimat yang disampaikan oleh Syekh Halwani kan seperti itu kemarin. Iya. Dikhawatirkan kalau nanti Habib Lutfi bin Yahya berada di puncak kepemimpinan PBNU yang jadi Rais Am, akan memasukkan nama Mbah Hashim, Habib Hashim bin Yahya menjadi salah satu pendiri NU. Begitu ya Mbah, mungkin? Ya mungkin saja itu. Padahal secara logika dan data eksternal tidak ada yang mengatakan kalau Mbah Hashim Asy'ari itu sowan ke Pekalongan dan Syekh As'ad Samsul Arifin sowan ke Bangkalan. Oke. Dan logika saya juga tadi pelajaran-pelajaran yang dulu sampean pelajari di sekolahan itu salah, yang benar versinya Habib Lutfi. Itu enggak mungkin. Iya. Walaupun sejarah juga bisa dirubah. Maksudnya bukan sejarah bisa dirubah, sejarah yang nggak bisa dirubah ya. Gimana maksud saya ya? Penemuan baru lah, anggapan baru tentang sejarah itu berubah kan bisa. Seperti kita meyakini dulu Pak Alwi Habaib sebagai zuriyah Nabi, sekarang kan berubah. Oh tidak, ternyata Habaib bukan zuriyah Nabi karena ada pembenahan sejarah yang dilakukan oleh Kiai Ahmad dan lewat DNA. Kan justru begitu. Ketika Habib Hashim itu mendirikan NU, ketika sejarahnya semakin digali semakin jauh kemungkinannya, semakin janggal. Video-videonya juga banyak sudah yang membahas itu. Oh gitu ya. Di antara kejanggalan yang paling paling janggal apa Mbah? Selain yang sudah disampaikan tadi, apa kira-kira kejanggalan Habib Hashim berada di posisi pendiri NU pada saat itu? Kejanggalan yang paling janggal lagi selain apa yang telah disampaikan tadi sama panjenengan, apa lagi? Apa ya? Ya itu enggak ada di buku-buku lah. Ada di buku-buku. Iya. Itu aja. Tanggung temen kok. Nggak ada di buku ya. Iya. Terus logikanya juga jenengannya yang Habib Hashim itu Miki, beri sampean Habib Hashim tidak tampak memusuhi sejarahnya, ya nggak tampak di dalam sejarah kalau beliau itu bermusuhan dengan Belanda pada saat itu, sementara ulama-ulama NU yang lain memusuhi Belanda seperti itu Mbah. Iya. Nah ya logika yang paling manceleng tadi loh yang sampaikan Habib Hashim tidak tampak sejarahnya kalau beliau ini memusuhi Belanda. Tidak tampak, malah tidak tampak memusuhi dan tidak
tanpa pokoknya enggak itulah, enggak masyhur Habib Hasyim itu siapa kan begitu. di dalam sejarah Di dalam sejarah perjuangan ulama Nusantara. Heeh. Ya oke. Sementara ulama-ulama NU yang lain betul ya Iya. melawan Belanda. Iya. Ini Habib Hasyim ini satu zaman dengan Habib siapa, Mbah? Usman bin Yahya. Iya, Sezaman. Ya sezaman. Sezaman ya? Ya otomatis lah. Apa sezaman, Mbah? Ya nggak tahu saya sejarahnya ya. Intinya kalau bahasanya Habib Lutfi kan Habib Hasyim itu disewani Mbah Hasyim, otomatis ya sezaman. Kalau nggak sezaman sih gimana? Habib Usman juga tadi sezaman dengan Mbah Hasyim, ya berarti sezaman. Entah umurnya tua siapa ya saya nggak tahu. Kalau Habib Hasyim itu tadi memang benar-benar ikut mendirikan NU kan otomatis seharusnya juga dimusuhi oleh Belanda, karena dia berseberangan berseberangan dengan dengan prinsip-prinsip Belanda Belanda Oke, Mbak ya, mudeng. Terus apalagi Mbak ya ini yang ada di unek-unek saya ini, karena saya kan sejarah itu enggak tahu betul lah tentang sejarah. Pengalaman saya tentang sejarah itu karena saya baru lahir kemarin, kalau jenengan kan sudah dari zaman azali kan seperti itu. Oke, masalah Mbah Hasyim ini kabar-kabar ini sudah pilpres tadi ya Mbah, noblos apa orang Mbah? Ya jelas. Noblos ya, noblos apa Mbah? Kabarnya Prabowo ini Mbah sing dadi. Ketone Prabowo dari hasil quick count ataupun hitungan cepat itu kan ya Prabowo unggul ini. Kelihatannya Prabowo akan jadi ini Mbah. Nah ini sementara Habib Lutfi ya, ini kan sangkutannya masih Habib Lutfi. Habib Lutfi kan salah satu tokoh yang mendukung Prabowo. Ini tentang perjuangan Wali Songo nanti akan terkendala apa tidak dengan kemenangan Pak Prabowo. Kira-kira apa kacamata Mbah Idham sebagai manusia langit dan bumi? Apa itu Mbah? Kendala apa enggak? PWI dan Laskar Sabilillah tentunya loh. Ya namanya PWI Laskar Sabilillah itu kan perjuangan, mau presidennya siapapun ya pasti banyak kendala. Oh gitu ya? Iya jelas. Termasuk oleh teman sendiri? Iya jelas itu. Kalau urusan nanti Prabowo itu jadi presiden, ini malah semakin perjuangannya semakin harus ekstra atau gimana. Saya bukan pengamat politik jadi nggak tahu. Cuma saran saya kalau Prabowo itu jadi presiden beneran ya itu harus syukuran, karena nyalon beberapa kali itu nggak jadi, sekarang jadi ya harus syukuran itu. Seluruh syukurannya yang besar nggak tanggung-tanggung. Seluruh rakyat Indonesia dikasih uang 10 jutaan begitu untuk harusnya makan. Untuk yang terserah untuk apa. Tapi jangan dikoyiti. Ini harus 10 juta untuk makan saja, nggak boleh beli lainnya. Terus jangan dicicil Mbak, kalau cicil kan nggak kerasa itu kan. Dicicil langsung 10 jutaan ya. Yang mending gue utang Indonesia tapi yang mending kok ngempani wong se-Indonesia diwai 10 jutaan kayaknya ya. Sing urung bojo bisa bojo mak, sing bisa bojo, sing urung duwe bojo bisa ngeliat bojo, sing bojone botol bisa ngeliat sing anyar iki, Mbak. Iya. Oke, berarti iki Habib Lutfi ketone iki kan ya seneng lah, terutama karena yang didukung jadi kan kayak gitu, Mbak. Sementara kemarin Laskar Sabilillah kan sempat kemana-mana kan, sempat ke Ganjar dan akhirnya dicabut dan seterusnya. Ini kan sebenarnya tidak terpengaruh sebenarnya dengan siapapun yang jadi presiden. Laskar Sabilillah itu kan gerakan menjaga sejarah, menjaga situs sejarah, menjaga nasab Wali Songo, nggak ada kaitannya dengan politik. Iya. Jangan dibawa-bawa ke politik. Walaupun kemarin kan sempat ini tokoh-tokoh Laskar Sabilillah, tokoh-tokoh PWI seperti Kiai Imad kemarin kan sempat sowan ke Ganjar, Gus Fuad. Ya sowan kan bukan atas nama Laskar Sabilillah kan. Begitu ya? Iya, nggak urusan mau. Atau mungkin juga ini ada kemungkinan nggak ini Kiai Imad sebenarnya juga sudah sowan ke Prabowo? Karena kemarin kan videonya ada Gus Fuad, karena gagal kan maksudnya nggak terus kemudian melanjutkan dukungannya ke Pak Ganjar kan, gara-gara Bu Atikoh Ganjar waktu itu ada kalimat kayak kalau nggak salah ya, Gus Fuad dan kawan-kawan juga akan merapat ke salah satu ke paslon yang lain, mungkin ke Pak Prabowo. Ada kemungkinan apa enggak, Mbah? Menurut kacamata jenengan kan sekali lagi saya sampaikan ahlus sama wal ard. Ini lama-lama panjenengan tanyanya kemana-mana. Ya nggak apa-apa ya, ngomong tanya, jenengan juga bebas menjawab.
Menurut saya Kiai Imad itu tidak sowan. Tidak sowan ya. Nah. Ya nanti Sudah kalau saya jawab. nanti kalau Kiai Iman lihat videonya Mbak Idam ya ini dijawab. Ya lewat apa namanya lewat batin saja juga kayaknya Mbak Idam. Karena apa? Saya menjawab tidak sowan. Oh, enggak ada. Saya enggak lihat videonya. Oh begitu ya. Kalau sowan nanti diupload ya. Ya enggak tentu Mbak, enggak tentu. Ya saya kan jawabnya dari informasi taunya kan saya gitu. enggak WA langsung, kecuali saya itu setiap hari bisa teleponan dengan Kiai Imad dan saya jawab yang jelas. Kan gitu. Kan panjenengan punya akses juga ke Kiai Imad, punya akses, punya sering punya bisa komunikasi, nggak berani ya Mbak? punya ya enggak tanya-tanya Masalah itu Bang. Panjenengan mohon maaf iki panjenengan cuman mboten ke Pak Prabowo, ngapain saya tanya begitu kan enggak pantas juga kan begitu. Oke. Yang jelas siapapun yang jadi mudah-mudahan berkah buat kita semua ya Mbak ya. Iya. Lebih berkah lagi kalau Prabowo jadi kemudian Syukuran. dalam syukuran dalam bentuk sodakoh ke semua rakyat Indonesia masing-masing kepala 10 juta rupiah. Ya minimal itu 10 juta. 10 juta rupiah dibayar tunai kayak gitu ya. Ayam temen. Oke. Alhamdulillah ini juga mungkin setelah Pilpres akan ada tindakan-tindakan lagi dari Laskar Sabilillah, mungkin dari tokoh-tokohnya seperti apa yang telah disampaikan oleh Mbah Yai Halwani kemarin, Mbah. Iya pasti itu, terutama nanti mengurusi makamnya Sunan Bonang itu yang lagi viral yang itu. banyak anunya ya, banyak apa namanya? Makam-makam habaib di sebelahnya. Iya. Nah, ya itu secaranya diluruskan. Itu yang jelas itu ya. Kemudian kemarin saya juga lihat videonya Gus Fuad itu Kiai Wahib Mahfuz bukan Wahib Maksum ya. Gus Wahib itu kebetulan salah satu sanad gurunya itu saya ada yang sama, ya jenengan juga itu loh. Oh ya roti dokan lah ya. Beliau salah satu pesantren yang kebetulan saya juga pernah pesantren di pesantren yang dipesantren oleh beliau. Didatangin habaib itu Yai Wahib Mahfuz. Dan direkam kebetulan. Asik lihat videonya. Ternyata saya baru tahu kalau Kiai Wahib Mahfuz itu turunannya Sunan Gunung Jati, Mbah. Luar biasa kan ya. Berarti kita semakin yakin bahwa kiai kita itu hakikatnya adalah dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membumi dengan Nusantara. Dan ini merupakan sebuah anugerah, Mbah. Kalau dulu jenengan juga sering menyampaikan kalau ahlul ilmi itu bukan ahlul bait. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang akidah fikihnya semua kan termasuk Imam Kisai dan Imam Sibawai mazhab Nahwu Shorof. Nahwu Shorof juga tidak ada yang ahlul bait. Tapi di Indonesia ulama-ulamanya menyatu ilmu dan nasab jadi satu. Wah, itu luar biasa kan? Luar biasa sekali. Baru dengar jenengan kan? Dari saya. Berarti ini anugerah. Saya itu dari dulu sebenarnya itu sudah meyakini kalau kiai-kiai Jawa itu 90% itu keturunannya Wali Songo, itu dari dulu saya sudah. Tapi kalau Wali Songo nyambung ke Kanjeng Nabi baru. Yang enggak Wali Songo ke Kanjeng Nabi saya sudah tahu kalau dzurriyyah Rasul. Cuma kalau ternyata bukan Pak Alwi ya ketika saat ini karena apa buku-buku yang masyhur itu kan lewatnya Pak Alwi, ternyata kan bukan. Ya oke, berarti kan enggak, maksud saya kalimat ini Mbak, istilah kan, istilah bahwa Indonesia diberi anugerah luar biasa dalam bentuk ahlul bait dan ahlul ilmi menjadi satu kan baru dengar dari saya. Iya, gue ngapa? Ya. Tapi kalau secara keyakinan saya sudah meyakini. Iya, kalau keyakinan, tapi istilahnya kan baru muncul tadi kan. Iya. Oke, menang Nyong, Mbak. Berarti sekali lagi kita ulangi nih, Indonesia punya keistimewaan daripada negara-negara yang lain. Iya kan, itu baik lah. Tapi saya jadi teringat ini, banyak komentator di YouTube. Ini ketika Kiai Imad itu kan nyerang Mbak Alwi itu dua sisi. Satu, kitab sejaman. Dua, tes DNA. Ini teori ini katanya pembela Mbak Alwi itu ketika diterapkan kepada orang-orang yang ngaku
Zuriyah Wali Songo Wali Songo ini, Wali Songo juga akan rungkat. rungkat. Ini gimana menurut panjenengan? Kok gede aku takoni? Iya, gantian. Ya ndak, kalau menurut saya ndak akan rungkat. Soalnya kan Wali Songo sendiri kan ndak pernah ngaku sebagai zuriyah Rasulullah dari dulu kan. Kita nggak pernah apa namanya nyung dewek loh. Rika kan yang meyakini kalau zuriyah dari malah jenengan dari dasar banget kiai-kiai kampung ya, kiai-kiai pondok pesantren, kiai-kiai Nusantara lah adalah rata-rata zuriyah Wali Songo, dan zuriyah Wali Songo adalah zuriyatul Rasul kan. Ya. Jenengan kan sudah, kalau saya kan enggak. Jujur ini saya enggak. Kalau Wali Songo zuriyahnya Kanjeng Nabi itu nggak pernah terpikir oleh saya. Tapi kalau masalah yakin atau tidak, kalau ada yang mengatakan Wali Songo adalah zuriyah Kanjeng Nabi, saya langsung percaya. Karena saking hormatnya, ketika mendengarkan nama Kanjeng Nabi, siapa yang nggak pingin, ya nggak langsung masuk loh ya, karena kita itu belum pernah lihat, belum pernah apa namanya ya pokoknya ya kayak ngapa lah orang Jawa cintanya kepada Kanjeng Nabi loh Mbah ya. Iya, ya, Apalagi tokoh-tokoh Wali Songo kan adalah idola kita semua. Ketika kita ada yang mengatakan bahwa idola kita adalah zuriyah Rasul, nggak mungkin menolak. Dulu seperti itu anggapan saya. Ya. Kemudian kalau misalkan ternyata ada zuriyah Wali Songo yang selama ini kita anggap sebagai apa namanya orang yang turunnya Kanjeng Nabi, ternyata di tes DNA bukan apa namanya bukan tidak sesuai ataupun bukan C1 gitu ya Mbak ya, itu nggak merungkatkan mereka ya, karena satu, mereka itu sudah membumi dengan kita, sudah menjadi orang Jawa lah kan kayak gitu, dan wajah dari segi fisiknya juga seperti itu, akhlaknya juga seperti itu, beda dengan yang sono itu, mohon maaf habaib, kelannya kan dijaga betul sehingga badannya ya beda dengan badan kita, hidungnya juga beda dengan hidung kita kan, mereka kan pesek banget, tapi kan nggak tahu kalau jenengan turunnya Sunan siapa lah, saya nggak tahu kan, mungkin saja ya, tapi kan jenengan sudah membumi dengan bumi Nusantara, sudah makan apa jenengannya bergedel, sudah makan tempe dan seterusnya, ya nggak masalah kalau misalkan dites dengan darahnya, oh ya nggak masalah juga, nggak pernah ngaku kok, dan ini hanya saya lah zuriyah Rasulullah di sini, seolah-olah kalau habaib kan seperti itu. Iya, kalau Mbak Alwi memonopoli. Lah iya, apa namanya, hanya golongan mereka lah yang seolah-olah yang pantas menjandang sebagai zuriyatun Nabi. Hanya orang yang memiliki sertifikat dari Rabithah Alawiyah lah yang berhak menjadi seolah-olah seperti itu. Bahkan kesini-sini kan makin ekstrim, kalian wajib menghormati Ahlul Bait dan Ahlul Bait adalah kami. Kan banyak habib-habib yang bicara kayak gitu. Kalian apa yang sealim apapun kalau tidak hormat kepada habaib langsung, kan percuma alimnya, yang baca Quran tidak hormat pada habaib, percuma baca Qurannya. Mereka sudah apa namanya kebablasan lah. Makanya kebablasan mereka inilah yang saya kira Kanjeng Nabi dan Gusti Allah tidak terima dan kualat dengan orang-orang Jawa, sementara orang-orang Jawa itu sudah banyak yang terbukti sebagai zuriyah Kanjeng Nabi yang asli, yang sudah tes DNA. Yang sudah tes DNA dari zuriyah Wali Songo kan udah banyak. Ya kan? Yang dipublish juga ada, yang dari dipublish juga ada, selain mereka punya manuskrip. Maka ketika zuriyah Wali Songo ini diterapkan teorinya Kiai Imad, kemudian rungkat enggak, karena sebagian mereka sudah banyak yang tes DNA dan terkonfirmasi C1 kok. Rungkatnya di mana? Dari segi manuskrip misalkan kan, kitab yang sezaman, loh, jalurnya nasabnya Wali Songo kan nggak lewat Ubaidillah, lewat Musa Al-Kazim, Sunan Gunung Jati kan, ya nggak ada urusan sama Ubaidillah, yang dipermasalahkan oleh Kiai Imad kan Ubaidillah sama Said Ahmad. Berarti tesisnya Kiai Imad nggak nyentuh nasabnya Wali Songo dong, selain dukungan tes DNA, ya nggak masalah, priwe sih. Iya benar. Ini nambahi. Ya, pripun? Kalau yang dulu kenapa Rabithah Alawiyah itu tidak mau memasukkan nasabnya Wali Songo ke bawah, itu katanya kan tidak ada datanya. Katanya kan begitu, mereka tidak punya datanya, mereka kan tidak mau, bukan tidak punya datanya, sebenarnya itu alasan Rabithah Alawiyah saja. Dan sekarang Rabithah Alawiyah itu kualat dengan NU, kualat dengan orang Jawa, kualat dengan bumi Wali Songo. Kenapa? Bahkan sebentar, tambahin lagi, kualat dengan Kanjeng Nabi. Ya,
Karena apa? Karena dulu Roberto Halawiyah kan suka sekali menghina keturunan Wali Songo, katanya Wali Songo itu tidak punya keturunannya itu tidak ada datanya. Ya. Loh, mereka sendiri yang tidak pernah ke Kesultanan Cirebon, mereka sendiri tidak pernah meneliti ke Banten, mereka sendiri yang tidak pernah meneliti ke Giri Kedaton dan lain sebagainya. Ke kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, mereka sendiri yang tidak pernah meneliti seperti itu. Dan sekarang bukti sezaman itu dibalik ke mereka, ternyata terputus di Ubaidillah. Mungkin pada saat itu Pak Alwi ya, lewat Roberto Alawiyahnya tidak pernah meneliti nasab ataupun manuskripnya Wali Songo, sehingga mereka itu mengatakan Wali Songo terputus dan seterusnya. Itu kalau menurut saya bukan mungkin tidak meneliti, bukan, tapi karena memang tidak mau. Lah ya, memang misalkan apa namanya, Habaib lewat RA-nya, Pak Alwi lewat Roberto Alawiyahnya tidak mau mengurus apa namanya ya, nasabnya Wali Songo, tidak peduli, bahkan menuduh terputus, tidak mau meneliti dan seterusnya. Itu karena satu hal menurut saya, sombong. Iya. Karena kamilah yang zuriyah Kanjeng Nabi. Iya, karena satu itu, kedua memang mereka sukanya memonopoli cucu Rasulullah, hanya dia saja begitu. Iya, makanya kewalat. Kewalat dengan Wali Songo, kewalat dengan Nahdlatul Ulama, kewalat dengan warganya NU, kewalat dengan orang Jawa, kewalat dengan Kanjeng Nabi, karena mahabbahnya dipermainkan, karena nasabnya dipermainkan. Begitu Mbah? Cocok Mbah? Terus yang pertama kali keluar tes DNA itu kan Habib Rizik. Ya. Dan sekarang yang mengharamkan menantunya. Esuk delay sore tempe kayak gitu Mbah. Begitulah. Oh baik, ini mungkin udah lama ini Mbah, udah 40 menit Mbah. Jangan terlalu panjang nih, karena juga ini lagi orang-orang kan pada sebel mungkin lihat muka kita Mbah. Nanti nontonnya nggak mungkin dari awal sampai akhir lah ya. Yang jelas ini pertemuan pada malam hari ini setelah Pilpres tadi pagi Pilpres, ini malamnya. Unek-unek di sini udah keluar bagian bahwa Habib Utsman bin Yahya yang dingendikakan oleh Habib Lutfi bin Yahya, bahwa hanya beliaulah yang kuat menyandang Darajatul Ifta pada saat itu, bukan berarti mengalahkan ataupun lebih alim daripada Hasyim Asy'ari atau ulama-ulama yang lain yang sezaman dengan Habib Utsman bin Yahya, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk Syekhona As'ad Syamsul Arifin dan yang lain. Bukan seperti itu. Bahkan logikanya sudah banyak banget bahwa Habib Utsman bin Yahya itu dijadikan ahlul ifta ataupun sebagai mufti oleh Belanda, di mana Belanda ini musuh ulama-ulama Nusantara. Begitu ya Mbah ya? Iya. Ya, bukan gue? Ya betul. Ya, kemudian yang kedua yang kedua, bahwa kemungkinan Habib Hasyim bin Yahya, yakni Mbahnya Habib Lutfi, menjadi salah satu tokoh NU, pendiri NU ya, yang sezaman dengan Mbah Hasyim Asy'ari, sezaman dengan Mbah As'ad Syamsul Arifin, dengan Mbah Khalil Bangkalan, itu tidak mungkin. Dari berbagai logikane dewek yang belajar tentang sejarah, kemudian dilihat dari berbagai arah, sangat-sangat tidak mungkin Habib Hasyim ya sebagai salah satu tokoh pendiri NU, di mana hal ini pada saat muktamar NU di Makassar, pencalonan ataupun pendelegasian Habib Lutfi bin Yahya sebagai Ra'is Am dijegal oleh Yai Sahal Mahfuz akan kekhawatiran beliau, yakni memasukkan Habib Hasyim bin Yahya sebagai salah satu tokoh, itu tidak terjadi. Dan ini baru dimunculkan sekarang karena berbagai faktor seperti yang disampaikan dalam video kemarin, Darul Mafasid mungkin ya, muqaddamun ala jalbil masolih atau yang lain digunakan oleh kiai kita dulu. Tapi ini sudah mulai dibongkar oleh Syekh Halwani Berjan. Sehingga kita seharusnya semakin yakin dan semakin kuat dan semakin kokoh, semakin semangat untuk menyampaikan sebisa kita. Begitu ya Mbak? Ya. Kemudian kesimpulan yang nomor 3 dalam pertemuan kali ini dengan Mbah Idham, bahwa Prabowo menang, dan di dalam
kubunya Pak Prabowo ada Habib Lutfi bin Yahya bukan berarti akan menghalangi pergerakan Laskar Sabila, tidak sama sekali. Dan Laskar Sabila tidak ada kaitannya dengan masalah politik, walaupun kemarin sudah sempat ada fenomena ataupun ada sowan beberapa tokoh Laskar Sabila termasuk Kiai Mat sowan ke Ganjar Pranowo. Itu tidak ada kaitannya dan tidak akan mengganggu pergerakan kita karena pergerakan kita memang sudah banyak gangguan. Itu yang bisa diobrolkan pada malam hari ini. Anak singkiri orang, Mbah? Ada yang ketinggalan enggak? Oh iya, mau sih bahwa Mbah, Indonesia. Ya kita gawa iki jenengane istilah baru ini muncul. Indonesia termasuk punya anugerah yang luar biasa, di mana dari dulu sejarah mencatat bahwa ilmu itu dipegang bukan oleh ahlul bait. Kutubus Sittah bukan ahlul bait, ahli hadis ya, bukan ahlul bait, kemudian masalah akidah juga bukan ahlul bait, Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Madzhabul Arba'ah juga tidak ada yang ahlul bait. Tapi di bumi Nusantara kita baru tahu ternyata para ulama-ulama kita adalah dzurriyyah Wali Songo, di mana Wali Songo ini sudah banyak yang terkonfirmasi sebagai dzurriyyatun Nabi. Maka di Indonesia menjadi satu antara nasab dan ilmu dan ketakwaan dan adab. Ini luar biasa, mudah-mudahan ini berkah buat kita semua orang Jawa terutama, dan akan menjadi semakin rungkatnya orang-orang yang mengatasnamakan yang membawa nama besar Kanjeng Nabi tetapi tidak terbukti. Begitu ya, Mbah? Ya. Ada lagi mau sampaikan, Mbah? Ada ini sedikit. Ya, monggo. Ini khusus untuk Pak Alwi ya. Dan para pendukungnya. Sampainya ke sana, bentangnya ke sana. Kan mereka kan menganggap kan mereka menganggap kalau teorinya Kiai Imad itu diterapkan kepada orang yang ngaku pada turunan Wali Songo itu akan sama-sama rungkat. Ayo kita buktikan, ayo. Berani apa tidak? Kita bisa zaman dan tes DNA, ayo kita buktikan. Tes DNA, mereka juga tes DNA. Iya, buktikan. Kita bisa zaman dan tes DNA, ayo buktikan. Kalau memang berani, ayo buktikan. Bahkan saya juga kemarin dengar loh, jadi ngomong maning, Mbah. Kemarin dengar ya, kalau memang ini Pak Alwi ya mau tes DNA, banyak yang mau urunan, banyak mau nyumbang untuk membiayai, Mbah. Asal mereka tes DNA dan terbuka. Oh begitu? Iya, Mbah. Jangan mau nggak tes DNA? Kalau saya itu tidak meyakini kalau saya itu Zuriya Rasul, jadi ngapain tes DNA? Tapi berani enggak? Hah? Berani enggak? Ya berani kalau ada yang gratisin. Saya juga mau, Mbak. Saya juga mau kalau ada yang gratisin, kan itu mahal ya. Iya. Berani saya tes DNA. Ya, kan jadi tahu Mbahnya siapa kan kayak gitu ya. Iya. Kita tidak pernah mengaku turunannya siapapun, jadi aman-aman saja. Andaikan keturunan Yahudi pun ya nggak apa-apa. Kenapa sih Yahudi? Kan sama-sama Nabi juga. Tapi Askenazi kan selalu kayak gitu. Beda loh ya kalau Askenazi kan Yahudi yang nakal-nakal gitu, Mbah. Bukan Ibrahimiyah juga kan kata Dokter Sugeng. Iya. bukan Ibrahimi. Ya sudahlah. Yang jelas ini sudah sudah jelas ceto wela-wela itu Gus Fuad ya, bahwa Pak Alwi itu memang kualat dengan orang Jawa, dengan Nahdlatul Ulama, dengan bumi Nusantara, bahkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.